Baiklah, kita mulai. Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas materi yang training channel trend trader yang kedua, yakni buku keempat, yakni channel trend atau trend channel. Apa dan bagaimana trend channel itu, poin-poin apa yang penting, ya. Bentar, ada chat ini. Ya, ada yang nggak bisa masuk. Ya, semuanya bisa. Ya, jadi begini, kemarin ada kita bahas materi trendline, ya, dimana trendline ini adalah suatu bentuk pembatasan, ya, pembatasan harga, ya, pembatasan harga terkini, dimana bisa berfungsi sebagai pembatas harga, ya, pemberitahuan kita kalau harga sudah sampai membentur trendline, biasanya itu sudah berhenti atau kembali lagi ke harga semula, terjadi penolakan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dua trendline, ya, dua trendline yang sejajar itu disebut channel, atau dua trendline yang miring, kerucut, dan lain sebagainya. Mari nanti kita kupas satu persatu bagaimana channel itu bekerja, kemudian kita bisa ambil peluang di mana, dan syarat-syarat pembuatannya bagaimana. Ya. Ya. Perlu diketahui bahwa channel trend ini adalah suatu bentuk trend trader, ya. Jadi kalau kita trend trader yang sederhana, namun yang paling sederhana adalah trend line, ya. Kalau trend channel itu agak kompleks tapi lebih aman karena kita tahu batas atas dan batas bawah, walaupun secara horizontal ataupun secara diagonal, ya. Karena seperti kalau kita tahu batas harga gula, ya, misalkan antara 12.000 sampai 13.000, jadi kita bisa membatasi, nanti kita kulak, ya, beli di harga berapa, terus kita jual di harga berapa, tidak sampai melebihi batas harga itu, sehingga realistis, ya, terutama exit, ya, exit profit atau TP itu realistik, ya, bukan asal-asalan, bukan terlalu jauh, ya, sehingga bukan juga harga yang fiktif, ya. Harga fiktif itu tidak akan tercapai dan akhirnya harga balik lagi, jadi profit kita tergerus karena ketidaktahuan kita, ya. Jadi seperti itu gunanya banyak channel ini, ya. Ya, jadi kita kalau ingin menjadi lebih baik dalam bertrading, kita harus banyak belajar. Ilmu-ilmu itu kita pakai semua satu persatu. Kadang market tertentu itu bisa dipakai dengan strategi ini, market satunya tidak bisa. Nah, sedangkan market yang lain juga bisa kita pakai pada strategi yang lain lagi. Jadi kita punya strategi banyak sesuai sama kondisi pasar, kondisi market, ya. Jadi kalau kita pada market trending, pada market sideways, kita juga harus tahu. Nah, kita bisa mengambil keuntungan di semua market kalau kita tahu ilmunya, ya. Jadi yang seperti saya sampaikan, ya, kita
Pengen sukses itu harus 75% itu intelektual. Apa yang intelektual itu? Yaitu belajar sama yang lebih mahir atau yang lebih dulu ya. Bukan berarti saya mahir, tidak, tapi saya lebih dulu ya. Di atas saya masih ada lagi. Walaupun saya ini sudah merasa yang paling tinggi. Jadi hanya merasa saja ya. Tapi kewajiban saya membagi ilmu supaya orang-orang itu tahu semuanya. Ilmu yang benar dan yang baik, bukan yang cepat. Nah, jadi di sini kita belajar ini untuk mengupgrade intelektual kita supaya lebih besar daripada emosional kita. Kalau kita trading secara emosional, pasti hasilnya akan banyak loss-nya daripada profitnya. Ya, ya, karena semua itu ada ilmunya, bisa dipelajari ya. Nah, ini just follow the market trend. Jadi kita berusaha untuk memfollow trend, ya, bukan melawan trend. Ya, walaupun nanti ada peluang untuk mempelajari ilmu yang melawan tren, tapi lebih aman mengikuti tren. Nah, ya, kenapa kita mempelajari tren? Ya, karena tren itu bisa dipelajari lebih cepat daripada fundamental ya, karena fundamental itu perlu ilmu yang lebih luas lagi. Karena ini adalah objektif fundamental. Kalau teknikal ini ilmu yang kasat mata, jadi bisa kita pelajari ya. Jadi kita kalau ingin trading secara short term atau jangka pendek ya kita harus mempelajari teknikal. Kalau fundamental itu perlu waktu pendalaman lagi. Karena kita harus mampu membaca fundamental. Ya, seperti ini yang saya jelaskan. Ya, ini adalah secara teknikal. Ya, bisa terbaca pasarnya. Ya, jadi saat akan breakout kita tahu. Jadi seperti itu. Ini adalah channel. Ini adalah bentuk channel ya, downtrend channel. Ketika membentur harga atas, batas harga atas, ini turun, konfirmasi turun. Tapi kemudian dia ditembus, maka buyer berbondong-bondong mengambil posisi. Ataupun seller berbondong-bondong melepas posisi sell. Jadi kayak itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, dasar strategi, semua strategi itu dasarnya adalah untuk mengetahui kapan waktu beli, yaitu jika harga mau naik. Ya. Kalau jika harga itu belum naik, jangan dibeli karena itu akan floating lama atau apa namanya sideways konsolidasi. Ya, kalau konsolidasi itu bisa lama, kadang 1-2 hari atau 1 minggu bahkan 2 minggu. Ya, paling cepat ya 2-3 hari itu tidak perlu kita beli dulu karena membuang-buang waktu kita ya, biasanya kena SL terus. Nah, trend channel itu adalah ilmu price action ya, karena ini tanpa indikator, karena kita sendiri yang membuat barometernya, barometer harganya ya, kita garis ya, kita memberikan dua sisi trend line ya yang sejajar di mengupdate harga. Jadi ketika harga itu breakout baru kita akan melakukan posisi ke arah yang sebenarnya. Tapi walaupun kalau masih di dalam channel kita juga bisa mengambil posisi ya. Di antaranya ini seperti ini ya, ketika batas atas
ketika batas atas ya, bentar saya mau invite dulu sebentar ya. Saya invite. Ya. Jadi ini juga price action ya. Jadi price action. Kalau ini adalah candle H4 ya mungkin lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Bahkan sampai 3 bulan. Tapi kalau ini candle H1 ya ini bisa hanya seminggu, 5 hari atau seminggu, atau maksimal ya 14 hari ya. Kalau ini candlenya M15 tambah sempit lagi. Jadi semua bisa kita beri channel. Nanti ada caranya. Nah, channel sendiri nanti akan membaca candlestick ya. Yang minggu lalu kita bahas dalam buku kedua ya, High Accuracy Candlestick Pattern. Itu kita memakai channel memakai dasar dari candlestick ini ya. Selama closing candlenya tidak keluar dari channel, maka itu biasanya masih valid ya. Perhatikan closing candlenya, bukan buntutnya ya, karena buntut ini biasanya noise, hanya noise saja ya. Ya, jadi kalau buntut itu belum close, itu sering terjadi ya. Kalau buntut belum close, ternyata teman-teman itu pada OP duluan, yang sebenarnya belum boleh. Ya, kalau apa namanya, kalau masih bergerak ya, misalkan candle itu runningnya sudah keluar jalur ya, keluar dari channel, tapi belum close, nah, itu kita masih belum bisa mengambil kesimpulan paling aman. Tapi kalau Anda mau risk, seorang risk taker ya boleh saja, tidak apa-apa, asal sigap ya, kemana harga akan pergi itu sudah tahu apa namanya, sudah tahu ininya, responnya itu harus sudah disiapkan. Jadi kita harus ada plan A jika tembus, plan B jika mantul, ya, plan C jika itu berhenti di situ-situ saja ya. Jadi seperti itu. Plan C itu kalau ada hal-hal yang tidak terduga. Jadi kita harus lebih baik kita keluar pasar, baru kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena apa namanya, semua itu kalau kita tidak bisa tahu keputusan yang diambil, maka akan kita bingung, ini kemana. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya mari kita lihat ya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kekuatan candle itu juga mempengaruhi ya. Ya, nanti bisa diulang lagi ya. Jadi kalau candle itu sudah menyentuh tapi hanya buntutnya, ini kekuatan untuk rejection itu tinggi atau 75% kekuatannya ya. Tapi kalau sudah bablas dari trend channel di luar garis, maka ini sudah kekuatannya 25%. Karena apa? Karena ini akan lanjut, continue. Ya.
Tapi kalau kembali lagi masuk Pak, gimana? Nah, kalau masuk lagi ke dalam channel, maka ini kekuatannya kembali besar lagi, 75%. Sedangkan kalau dia berhenti di antara garis, itu masih ambigu atau 50-50 ya kekuatannya. Jadi paling aman Anda harus tahan apa namanya? Wait and see. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini di mana saja peluang profitnya. Nah, ini ada channel yang mendatar. Ya, ini channel mendatar. Bisa sell di sini, buy di sini, buy di sini, sell di sini. Nah, ini channel yang diagonal. Ini channel yang trending, ini channel sideways. Ini channel trending atau uptrend. Gimana kita mengambil peluang? Ya, bisa di sini, ya. Buy di sini, buy di sini, buy di dasarnya. Kok nggak di kalau di sini Pak gimana? Ini sell. Oh, ini saya tidak sarankan karena sewaktu-waktu bisa naik ke atas karena trennya itu bullish, maka kita harus ambil hanya posisi buy saja, paling aman itu daripada nanti bingung ketarik kan sayang modalnya tergerus. Nah, kalau sudah ke atas biasanya berhenti dulu sejenak ya. Dari berhenti ini bisa melanjutkan lagi atas atau kembali lagi ke bawah. Tinggal kita melihat peluang yang time frame yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu tergantung sama time frame-nya. Kalau time frame-nya kita itu apa namanya? Kalau time frame-nya itu rendah atau kecil ya kita harus sigap dengan cepat. Tapi kalau agak lama ya kita harus sabar. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Jadi berikutnya, nah, jadi seperti ini ya. Harga itu cenderung bergerak sesuai pola grafik. Ya. Nah, bagaimana grafik itu bisa ke atas, bisa ke bawah, itu jika sudah melewati channel-channel ya. Channel-channel walaupun channel dalam bentuk bermacam-macam ya. Jadi channel yang dalam bentuk bermacam-macam. Ini ada channel yang disebut bearish flag. Ini channel yang mengerucut disebut tenan. Ini descending triangle dan lain sebagainya. Tapi ini kalau diperbesar masuk ke time frame yang lebih kecil itu bisa disebut channel ya. Misalkan kalau ini H4 terus kita masuk ke H1 itu channelnya bisa kelihatan. Jadi kayak gini ini bisa jadi sebuah channel kalau yang panjang ya, besar ya. Jadi harga itu cenderung bergerak dari pola-pola yang ada. Nah, ini Anda bisa memberi batas-batas dan tanda-tanda retest 1, retest 2 ya, tapi jangan terlalu banyak agar tidak bingung. Yang simpel-simpel saja. Ya, saluran tren ini atau trend channel ini akurasinya mendekati 80%. Jadi ada 20% itu atau fake signal ya. Jadi kita harus
berhati-hati juga ya. Kadang-kadang sudah tembus, sudah breakout, kembali lagi, maka ya tetap pakai yang channel yang sebelumnya. Nanti kita lihat pada contoh-contoh chart yang sudah ada. Fungsi trend channel itu yang tadi saya bilang adalah sebagai petunjuk arah market ya. Terus kemudian sebagai pembatas harga. Yang seperti tadi gula harganya 12.000 sampai 15.000. Jadi kalau kita TP 17.000 itu tidak realistis atau tidak mungkin, alias tidak akan tercapai kecuali berhari-hari ya. Jadi itu. Terus kemudian sebagai konfirmasi entry. Ya, jadi kalau sudah membentur batas harga atas ya kita sudah terkonfirmasi untuk sell. Bisa gitu juga. Kemudian kalau sudah membentur ke batas bawah terkonfirmasi untuk exit. Ya, lepas sell. Kita bisa buka buy. Dengan SL di bawah, di luar channel. Jadi seperti itu. Ya. Bisa membaca kesepakatan arah pasar berikutnya. Ya, jadi dengan adanya channel ini secara tidak langsung kita janjian dengan trader-trader seluruh dunia bahwa kalau harganya breakout dari channel maka biasanya itu candlenya panjang karena para trader di seluruh dunia melakukan membuka posisi ya. Kalau breakout ke atas membuka posisi buy, breakout ke bawah membuka posisi sell. Jadi seperti itu. Nah ini formasi ya. Kemarin dibahas ya tren. Ya. Ya ini channelnya apa namanya? Ada kalau ini kemarin kita sebut trendline ya. Karena kalau naik bawah tok, kalau turun atas tok. Tapi kalau kita kasih batas atas dan bawah, maka ini bisa membentuk suatu channel ya. Ini juga channel walaupun mengerucut yang tadi sudah saya bilang, ini juga channel ya. Nanti kita hubungkan sama chart pattern ya. Kalau dari arah bawah biasanya tembus channelnya ke arah atas. Dan 80%, yang 20% tembus ke bawah. Jadi seperti itu. Ya, semuanya ada kecenderungannya. Ya. Ya, ini coba kita lihat dalam contoh ya. Contoh nah, dalam contoh di XAU ini ya. Bentar, saya kasih contoh langsung. Biar nah, ini adalah contoh XAU M30. Kita perbesar ya. Menjadi H1. Ya. Ya. Nah, ini yang pertama kita lihat itu apa namanya?
trennya itu kemana dulu? Kita harus cari tren dulu kalau melihat chart itu ya. Jadi chart itu kita harus melihat tren. Bagaimana tren itu ada, ya kita gambar dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Yang pertama adalah kita tarik garis. Oh, ini keluar. Apa itu? Ya, yang pertama kita tarik garis. Ya. Karena ke atas, kita tarik garis yang bawah dulu. Ya. Kita cari bottom 1 di sini. Kemudian yang ini bottom 2. Ya. Ini kan sudah kelihatan harga tidak mampu menembus batas bawah. Yang kedua, kita harus cari membuat garis yang sejajar. Ini yang cara sederhana ya. Nanti kita memakai cara yang ini. Terus kita angkat sejajar. Nah, toh. Ya. Nah, ketemu. Maka kalau Anda buy di sini, ya. Kalau buy di sini, siap-siap untuk melepas posisi sell di sini. Tidak usah melewati channel yang atasnya. Kalau sell di sini, maka siap-siap untuk melepas ya di area sini ya. Dan seperti itu. Ini kita coba untuk ke time frame yang lebih besar lagi. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan ini. Kalau time frame yang lebih besar lagi, kita bisa gambar. Nah, yang ini. Ini bisa, ini bisa. Ini masih belum. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Nah. Nah, ini kalau kita masuk ke H4 ya. Garis yang besar ini. Berarti di sini ini siap-siap untuk close posisi. Tapi yang paling aman adalah ketika harga sudah menembus batas ini. Ya. Nah, ini saya ganti warna merah. Jadi harga akan turun. Ya. Yang paling bagus ketika melewati kayak ini ya. Nah, ini.
menembus channel yang uptrend ini. Itu yang paling aman. Tapi kalau Anda mau risk taker ya ketika ada konfirmasi ini bisa sell di sini, ini SL-nya di sini. Ya, SL-nya di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kita ya coba kita bagaimana besok hasilnya. Ya, kalau kita mau OP ya OP-nya ya di sini. Bentar, OP-nya di ya. Coba kecil dulu. Ya. Sell di sini, SL-nya di pucuk sini ya. Ya, sudah ketinggalan. Ya, oke, kita tarik garis untuk SL. Ya. Ya. Kemudian TP bisa saya ulangi lagi, SL-nya di atas sini atau atas sedikit lah. Nah, terus TP-nya bisa kita 1 atau 2 kali lipat. Ya. Jadi seperti itu. Ini risk taker ya, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena kalau sell di sini kan pendek jarak SL-nya. Jadi kalau pendek itu bisa ya, kita kembali lagi ke channel ya, penjelasan channel ya. Ya. Ya, kelemahan dari sebuah trendline ya. Ini adalah tidak ada batas atas, yang ada batas bawah kalau trendline itu. Jadi kalau kita misalkan buy ya di sini ya. Ini kan arah posisi buy, SL-nya di bawah garis trendline ini ya. Tapi kita nggak tahu ini sampai mana ini kira-kira. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita punya 2 garis, kita tahu batasnya seperti ini ya. Trennya, batasnya. Kalau ini ada noise. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita nggak ada batas atas ini ya. Tidak ada batas atas. Jadi biasanya menyulitkan untuk exit ya. Baik exit loss ataupun exit profit. Terutama exit profit ini sering terlewat. Kalau sudah batas maksimal nggak di close ya kita akan rugi sendiri. Nanti tambah turun profitnya. Seperti itu. Nah, sekali trendline tertembus bisa berubah fungsinya. Dari bawah, batas atas menjadi batas bawah. Maka kalau di channel
juga begitu. Ya, ini kan batas atas channel yang pertama. Ya. Nah, karena ini ada suatu garis, ini keluar, maka bisa jadi ada channel baru mengikuti tren terkini. Jadi seperti itu. Jadi channel itu menyikapinya itu kita harus cari yang kira-kira harga itu sideways secara diagonal ya. Nanti lama-lama kita akan paham, mengerti sideways-nya itu kita pakai sideways-nya kita di mana itu kita tahu nanti karena kebiasaan pakai channel. Maka ini harus dibiasakan. Nanti kalau sudah biasa pasti bisa mengambil peluang profit. Nah, seperti ini ya. Ini topnya, ini bottomnya. Top channel, bottom channel ya. Nah, ini ringnya. Trading ringnya. Ringnya ini biasanya bertahan. Ya. Kalau itu sebuah channel yang sempurna. Tapi kalau channel yang menyempit, maka itu berlaku hubungan dengan chart pattern. Ya. Nanti kita pelajari lagi pada materi berikutnya.